كتب علينا الصيام رمضان لنكون من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, baik kita yang biasa bertemu sini di kampung halaman atau sanak saudara yang baru saja pulang dari rantau, umumnya sedang Jumat rahimahullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang setiap Jumat kita dengar dibaca khatib. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap Jumat, setiap bulan, setiap tahun, sudah belasan tahun, bahkan ada di antara kita yang sudah puluhan tahun mendengar ayat ini dibaca oleh khatib pada awal khutbah. Satu kali saja dibaca harus menjadi perhatian kita. Apalagi sudah berpuluh-puluh tahun ayat ini, mudah-mudahan memberikan sentuhan kepada hati kita masing-masing. Allah menyuruh kita agar bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Mungkin ada kita yang tidak sebenar-benarnya, setengah hati dalam bertakwa, bermain-main dalam takwa, jauh dari sifat-sifat takwa, ganteng-ganteng baru dalam bertakwa, sehingga Allah tekankan kalau akan bertakwa itu sungguh-sungguhlah. Dan Allah memberikan jaminan, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan kehidupan yang kita hadapi. Masalah rumah tangga, masalah kita bergolong berkampung, masalah kita bermasyarakat, apalagi masalah berbangsa dan bernegara. Sampai hari ini sengketa pemilu belum juga selesai. Ligo pagai konflik di mana-mana. Kuncinya dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk negeri ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan kita ada yang tersesat, mati berbuat zalim, mati dalam keadaan munafik, apalagi sudah murtad dari ajaran Islam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah, karena kita masih berada dalam awal Syawal, seugianya kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah yang baru saja kita lakukan selama bulan Ramadan, apakah itu ibadah fardu, ibadah sunat, kewajiban berpuasa, mendirikan malam-malam Ramadan, mungkin ada yang sempat iktikaf, membayar zakat fitrah, sampai ke memandangkan takbir, tahmid dan tahlil, sholat Id, mendengarkan khutbah, bersilaturahmi dan sebagainya. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang setimpal. Amin ya rabbal alamin.
Sehingga pada suasana Syawal ini kita betul-betul menjadi manusia fitri, manusia yang sudah kembali kepada kesucian, manusia yang sudah terbebas dari dosa dan kesalahan, manusia yang telah demi mencintai Allah dan Rasulnya dan segala apa-apa yang ada di atas dunia, manusia yang sudah meraih derajat takwa. Tetapi harus ada yang kita waspadai. Dalam sebuah riwayat menceritakan suatu ketika pada awal Syawal ini seorang komandan berteriak, Komandan Idris meminta tolong kepada anak buahnya. Dalam sekejap pasukannya pada berkumpul. Ada apa Tuan? Siapa yang telah menyakiti Tuan? Apa kata sang komandan tadi? Untuk kalian ketahui, kalau sudah masuk bulan Syawal ini, dosa umat Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat perasaan saya tidak senang, kata Iblis. Lalu kalian carilah, kalian buatlah berbagai program agar mereka kembali tersesat, agar mereka kembali dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setan sekarang sudah lepas dari rantainya, macam-macam cara dia lakukan untuk kembali menyesatkan kita umat manusia. Menurut Profesor Dr. Yunahar Ilyas, paling tidak ada beberapa program setan itu untuk menyesatkan kita manusia. Ada kalanya dengan jalan was-was, artinya dia membisikkan ke dalam hati kita itu agar kita berbuat dosa kembali, agar kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan setiap kita ada insting, ada bisikan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapapun orangnya kata Allah, ada bisikan kebaikan, ada bisikan kejahatan. Kalau yang bisikan itu adalah tentang kejahatan, berarti itu adalah setan, laknatullah. Ada dengan jalan was-was, kemudian ada dengan jalan nisyan. Setan berusaha melupakan kita dengan perintah-perintah Allah. Setan berusaha agar kita lupa dengan larang-larang Allah. Paling tidak lupa itu dijadikan alasan agar kita tidak beramal saleh, agar kita melakukan kesalahan. Ada kalanya dengan tazyin, dia rubah warna dosa sehingga dosa itu kelihatan indah. Dosa itu kita rasakan manis karena pandainya setan untuk merubah. Yang mungkar kelihatannya ma'ruf, yang haram kelihatannya halal, yang suci dipandang maksiat. Sudah jelas hitam, tapi karena pandainya setan merubah sehingga kelihatannya putih. Inilah yang perlu kita waspadai. Umpamanya ada permainan-permainan yang sebenarnya itu termasuk judi, tapi kata setan ini adalah permainan biasa. Terlagi kumpulkan mengadakan helat pacu kuda. Nah, kadang-kadang situasi seperti itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan judi. Tidak dilarang pacu kuda itu, tapi jangan kita tunggangi dengan perbuatan-perbuatan manusia lainnya. Kaum muslimin sikap kuat rahimahullah. Ada waktu yang memberikan janji-janji palsu, dia memberikan kebohongan. Bahkan dalam Al-Quran pernah diceritakan seorang ulama malah sampai disesatkan oleh syaitan, disuruh bergaul bebas, disuruh melakukan perbuatan maksiat, bahkan sampai terjadi perzinahan. Begitu terjadi perbuatan zina, setan tetap menghembuskan janji-janji palsunya, disuruh membunuh anak yang dilahirkan,
disuruh membunuh perempuan yang menjadi ibu anak ini. Akhirnya saudara-saudara yang perempuan ini mengetahui bahwa telah terjadi perbuatan maksiat, lalu sang rahib akan dieksekusi mati. Ketika itu datang setan. Tentu engkau sudah menyesal, dan tidak ada yang bisa menolong engkau selain dari aku, setan. Masih diperturunkan dari setan itu. Apakah memang engkau bisa menolong? Bisa. Wa isqala syaitan lil insan. Ketika setan berkata kepada manusia, "Ukur." Ada syaratnya. Ada isi 50 tuang. Apa itu? Katakanlah saja satu perkataan, engkau kafir kepada Allah, maka engkau akan saya selamatkan dari hukuman mati ini. Falamma kafar ini baru nikah. Maka tatkala dia telah mengatakan dirinya kafir, setan berlepas tangan dari apa yang dia lakukan. Dia mengiming-imingi dengan janji yang pasti tidak akan ditepati. Ada dengan kaidun tipu daya, ada lagi dengan sokdun, dia menghalang-halangi agar seseorang melakukan perbuatan baik. Dan banyak lagi cara-cara yang dilakukan setan agar kita tersesat di jalan. Oleh karena demikian, marilah kita berusaha mempertahankan kemenangan yang sudah kita dapat selama bulan Ramadan dan pada awal Syawal ini. Bagaimana caranya? Allah katakan, "Qad aflaha man tazakka wa zakar isma rabbih fasalla." Pasti tetap orang tadi akan menang, kata Allah, man tazakka. Mereka yang selalu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari apa? Pertama tentu dari perbuatan syirik. Dia tidak melakukan penyembahan selain kepada Allah. Dia bersihkan ibadahnya dari bid'ah, khurafat, takhayul. Dia bersihkan akhlaknya dari akhlak jahiliyah. Wa zakar isma rabbih, dan dia selalu menyebut nama Rabbnya. Kalimat takbir, tahmid dan tahlil yang sudah kita kumandangkan tetap kita bawakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita besarkan Allah, kita puji Allah, kita tauhidkan Allah. Fasallah, dan mereka yang selalu menegakkan salat, tidak hanya ucapan salam dan takbir sampai salam lengkap dengan gerakan-gerakannya, tetapi salat yang dia kerjakan betul-betul berbunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dia terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ketiga-tiga ini dapat kita amalkan, insya Allah kita akan dapat meraih kemenangan. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.